Lalu apa teori belajar kognitif? Pengertian, implementasi, kemudian ahli-ahlinya siapa saja, juga aplikasi seperti apa. Teori belajar kognitif, ini yang kedua ya dari teori belajar. Yang pertama tadi behavioristik atau behaviorisme, yang kedua ini teori belajar kognitif. Pengertiannya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Given 2014 halaman 188. Kognitif secara umum diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Tokoh-tokohnya, yang pertama Piaget atau Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Semakin bertambah umur seorang, makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu sensori motor, lahir sampai 2 tahun, pre-operasional 2 sampai 8 tahun, operasional konkret 7 atau 8 sampai 12 tahun, kemudian tahap keempat operasional formal 14 tahun ke atas. Itu yang pertama Piaget. Yang kedua Jerome Brenner 1960. Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada 6 tanda ya. Perkembangan intelektual ditandai kemajuan tanggapan rangsana. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung perkembangan penyimpanan informasi realis. Yang ketiga, perkembangan intelektual berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang keempat, diperlukan interaksi secara sistematis pembimbing, guru, dan orang tua. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif. Ada 3 tahap perkembangan kognitif menurut Jeremy Brenner. Yang pertama, enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengamatan terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Ini menurut Brunner ya, Jeremy Brenner. Kelebihannya adalah kurikulum spiral. Yang ketiga, Ausubel 1978-2008. Menurut Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, maka belajar menjadi bermakna. Proses belajar melalui tahap yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Belajar dapat diklasifikasikan menjadi 2 dimensi. 1, cara materi pelajaran disajikan. 2, siswa mengaitkan dengan struktur kognitif yang telah ada. Ada 2 kontinum belajar. 1, belajar bermakna, suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ada 3 kebaikan belajar bermakna. Yang pertama, lebih lama diingat. Kedua, memudahkan proses belajar berikutnya. Ketiga, mempermudah belajar hal-hal yang mirip. Prasyarat belajar bermakna, yang pertama, materi harus bermakna secara potensial. Yang kedua, siswa punya tujuan belajar. Yang kedua, belajar hafalan. Jadi kontinum belajar ada belajar hafalannya. Ini belajar hafalan tidak ada usaha untuk mengasumsikan pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya. Jadi hafal saja tapi tidak paham. Sementara pelajaran bermakna itu dia memahami dulu dan punya tujuan dia untuk belajar. Yang keempat, ini tokoh teori belajar kognitif adalah Gagne 1916-2002. Menurut Gagne,
Belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar yang saling tergantung satu sama lain, yaitu 1. Belajar tanda sinyal, 2. Stimulus respon, 3. Merangkai tingkah laku atau chaining, 4. Asosiasi verbal, 5. Diskriminasi, 6. Konsep, 7. Terdefinisi, 8. Memecahkan masalah atau problem solving. Itu menurut Gagne. Ada 5 macam hasil belajar menurut Gagne. Yang pertama, keterampilan intelektual. Itu memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol. Yang kedua, strategi kognitif, yaitu strategi menghafal, elaborasi, pengaturan, metakognitif atau tujuan belajar dan afektif, mengendalikan kemarahan. Kemudian sikap, ini yang ketiga ya dari macam hasil belajar. Yang keempat, informasi verbal. Yang kelima, keterampilan motorik. Kemudian implementasinya gimana? Yang ketiga nih, dari kognitif. Yang pertama, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, siswa mengalami perkembangan kognitif. Yang ketiga, waktu belajar siswa lebih fleksibel sesuai kemampuannya. Yang keempat, usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan belajar dengan baik jika menggunakan benda konkret. Yang kelima, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif, semakin teratur dan abstrak cara berpikirnya. Yang keenam, siswa diberi kesempatan menemukan konsep melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang ketujuh, bahasa besar pengaruhnya pada perkembangan kognitif anak. Yang kedelapan, materi disusun dari sudah diketahui baru, kemudian sederhana, kompleks, mudah, sulit. Jadi mulai dari mudah dulu. Yang kesembilan, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang kesepuluh, adanya perbedaan individu siswa perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.